Sempurnakanlah pengabdianmu, cintai bersama Triputra Agro Persada. Apa kabar TAB? Fantastis, luar biasa, yes we can. You and I were meant to be, ain't no doubt about it. No way to hide that sort of thing. Now waiting for something better. Hey, ain't nothing better worth imagining. But I keep on running. I'm building bridges that I know you never wanted. Look for my heart, you stole it away. Now on every single road that I could take. Listen. When Rome's in ruins, we are the lions, free of the Colosseums. But tonight, the foxes hunt the hounds. It's all over now, before it has begun. We already won. We are wild. We are like young volcanoes. Wild Americana, exotica. Do you wanna feel a little beautiful, baby? Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.
Jalan. Siap. Gerak. Pertama kali kurasakan begitu sampai di training center nih ya, rasa heran, bingung, sumpah. Gak ngerti aku sebenarnya apa maksud dari training ini. Ini training kerja atau wajib militer sih sebenarnya. Dimana apa yang ku alami, apa yang ku jalani di training center ini berbeda jauh, berbanding terbalik lah dari kehidupanku sehari-hari. Dan biasanya tuh dalam kehidupanku sehari-hari bangunnya tuh paling cepat jam 12 siang, bahkan bisa sampai sore aku bangun. Nah begitu sampai di training center nih jam 4.30 mata harus sudah terbuka. Bahkan ayam belum bangun pun kami sudah bangun. Badan yang dari 120 kilo lebih setelah mengikuti masa kepolisian turun jadi 115. Tapi ada yang lebih berat lagi, yaitu pemayung. Kehidupan di pemayung tuh super berat sebenarnya. Dimana kita survival untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Setelah kami melewati itu semua, ternyata kami baru memahami apa makna dari semua itu. Dari segi bangun pagi, makan teratur, apel pagi, di situ kami dilatih untuk lebih disiplin. Sehingga pada saat bekerja nanti kami dapat bekerja dengan teratur, menjunjung nilai kedisiplinan yang tinggi. Nah dari kepolisiannya, di situ kami dilatih mental dan fisik. Sehingga pada saat penempatan, pada saat bekerja nanti, mental dan fisik kami bisa bersaing. Dan kami tidak cepat mundur dari segala rintangan yang ada. Nah, yang berikutnya itu di pemayung. Di situ kami dilatih untuk memiliki jiwa survival yang tinggi. Kalau mengenai trainer, menurut saya kalau Pak KS itu orangnya apa ya, bisa dikatakan misterius dan menyeramkan. Karena kalau tiba-tiba Pak KS datang, semuanya itu pada diam, pasti nggak ada yang berani bergerak lah, gitu. Tapi ternyata di balik seramnya itu, istilahnya misteriusnya itu, ternyata Bapak itu mempunyai jiwa disiplin yang tinggi, yang itu yang membuat kami semua itu istilahnya tuh segan sama Pak KS. Sedangkan kalau Pak BJ ini kadang tuh bikin kesal. Soalnya ketika kami lagi tidur di kamar, tiba-tiba dipanggil gitu, disuruh joget, disuruh apalah gitu, joget-joget apa itu, pokoknya mengesalkan gitu. Tapi di balik itu kami semua itu jadi terhibur. Jadi kami di sini merasa tidak bosan, suasana jadi cair lagi dan membuat kami semua itu lebih dekat. Kalau untuk Pak JP, nah kalau Pak JP ini sebenarnya kalau saya nilai sih kayak nggak suka itu sama kalau kita lagi duduk-duduk gitu, apalagi kita ngobrol kumpul, walaupun itu saatnya kita istirahat atau saatnya kita itu libur gitu. Tapi di balik itu sebenarnya Bapak itu peduli gitu, supaya kita itu harus di sini itu kita harus
belajar, bekerja supaya kita siap nanti di lapangan gitu. Nah kalau untuk yang terakhir menurut saya itu Pak PS itu baik. Kenapa? Karena dia itu peduli sama kami gitu. Sering ditanyanya kami sudah makan apa belum gitu. Apalagi satu lagi Pak PS ini suka bikin kami ketawa saat dia memimpin apel malam itu loh, dengan gaya khasnya itu yang bikin kami terhibur. Tapi dengan begitu membuat kami semua bisa merasa dekat lah. Favorit trainer yang saya favoritkan itu Pak Sastri. Saat itu dia memberi kami materi mengenai panen karena saya tahu bahwa ujung tombaknya di perkebunan kelapa sawit itu ada panen. Nah di situ saya antusias sekali ikut materi cara panen dan pemanenan itu. Di situ juga Pak Sastri menjelaskannya dengan santai tapi serius, dan selain itu juga kami diberi langsung praktek lapangan, itu yang membuat materinya itu enak. Itu ya Pak Domingo Tapumbolon lah. Saya bisa mengatakan demikian karena selama simulasi lapangan saya banyak berkomunikasi dengan Pak Tampu. Saya banyak berjumpa dan saya juga mendapatkan banyak masukan, pengetahuan dan sharing pengalaman dari Bapak itu. Dimana Bapak itu selain bisa berbagi ilmu pengetahuan tentang perkebunan bagi seorang planter, Bapak itu juga mau membagikan bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah, kisah kita. Bila memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Bila memang mungkin tak bisa, jangan pernah coba memaksa untuk tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga nanti kau akan temukan kekasih sejati yang kan menyayangi lebih dariku. Bila mungkin memang tak bisa menyatukan perbedaan kita untuk tetap bertahan melawan kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu.